Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Sadaqallahul azim. Amin. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah Majelis Taklim Al-Muhajirin, wabil khusus ketua dan stafnya, tidak ketinggalan Sohibul Bait Jenenganipun Bapak Samsudin Falak sekeluarga Al-Hajj, semuanya yang saya tidak sanggup menyebut satu persatu, termasuk anggota baru yang saya tahu ini, yang hijau ini Pak Bawa Mekti, ini juga Ustadz, juga yang belakang itu yang kagungan jenggot. Nah, ini ya kenalan saya. Asmani siapa? Pak Watimin apa sinten? Sinten Pak? Samina, maaf. Watimin Abdul. Ya keliru ya wajar. Ya saya para pantas nih jamaah pengajian Watimin. Ya pantas mawon Mas. Puji syukur alhamdulillah, di malam hari ini, tepatnya hari Jumat Pon 16 Januari 2026 bertepatan dengan tanggal 28 Rajab, Ramadan garek 28, berarti garek 12 dino punjul sesasi, alias 1 bulan 12 hari, ya 82 dina, insyaallah. Mudah-mudahan kita masih diberi panjang umur, sehat hingga menemui bulan suci Ramadan besok dan Ramadan yang akan datang, insya Allah. Dengan iringan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Ya Allah, nyuwun panjenengan paringi berkah ana ing sasi Rajab lan Sya'ban, Rajab ruwah lan panjenengan paringi nemoni panjang umur, nemoni nanti sasi Ramadan. Insyaallah saya sekolah panjenengan disunahkan doa ini nanti masuk Ramadan, karena semuanya butuh paring berkah sasi Sya'ban lan Rajab ruwah, sasi napa sadurunge Rajab Sya'ban ruwah Rajab ruwah Rajab Sya'ban, terus dibarengi menangi bulan suci Ramadan yang akan datang, insyaallah. Para ulama ingkang kula mulyakaken, salajengipun syukur alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang, sehat, masih bisa makan hari ini, masih bisa tidur nyenyak,
masih juga bisa menghirup udara segar. Artinya udara oksigen yang kita kenal iso kerjasama dengan paru-paru. Nek salah siji wis ora iso kerjasama, innalillah. Paru-paru berfungsi tapi oksigen tidak ada. Atau sebaliknya oksigen ada tapi paru-paru mandek. Ya innalillah. Dan itu semuanya akan terjadi pada diri kita mung giliran antri orang masing kepengin dhisik pasti njaluk keri lotre duit lotre arisan kepengin dhisik. Nah innalillah ngono tak aturi ngacung ngono mesti kenceng ora tinggal. Satu gambaran bahwa secara naluri kita ingin hidup masih lama lagi, hidup masih lama lagi. Nek bahasa etok-etok ngono golek sami untuk akhir hayat atau untuk hidup setelah mati. Saya matur etok-etok itu apa? Sing diutamake awet urip. Sangun iki mbah iya mbah ora. Mbah tenanan apa ora, tapi panjang umur itu yang dikehendaki. Mesti donga sing rawuh iki bar salat yang nuwun diparingi panjang umur. Tapi panjang umur yang berkah tur aja ngantek pikun. Nah panjang umur ngantek 100 pemenah kunjul saka kuwi malah medeni. Di samping medeni ngono ya apa-apa wis lali. Sementara sing diparingi akal malah beban terus. Mulut diparingi umur yang berkah. Kalau yang namanya panjang itu sebetulnya secara hakikat mbok 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, tapi amal kebaikannya banyak. Termasuk yang rutin rawuh pengajian ini wis jos nglumpukke ganjaran hingga secara otomatis kalau gawe Rasul khairun nas man thala umruhu wa hasuna amal. Saat dia menungso diarani umur panjang kuwi amal kebaikannya lebih banyak. Nek cara hitung-hitungan kompetisi, hitung-hitungan jumlah amal sing apik luwih akeh. Panjang umur kuwi walaupun 50 tahun, 60 tahun. Contoh yang bisa kita teladani Rasul usianya berapa? 63 sudah sekian ratus ribu tahun, sekian ribu tahun, 1400 lebih tahun yang lalu, tapi nampaknya masih hidup. Apa alasannya? Ajaran tuntunan yang istimewa lagi, keteladanan, contoh tauladan luar biasa. Ini kita hendaknya setidak-tidaknya mencontoh Rasul, amal, sikap, tingkah laku, ucap, perbuatan, termasuk ibadah, rawuh pengajian. Wiki kita mengumpulkan dalam rangka golek sami saat-saat innalillah. Di samping itu pula kita masih bisa memakai pakaian yang layak, yang wajib kita syukuri karena tidak semua orang bisa. Sebaliknya, jangan menjadi orang yang egois, yang sombong. Dalam hidup ini jangankan kok sombong karena rupa, karena harta, karena kekuatan, kedudukan. Masya Allah, loro untu menulis sambati silakan. Waduh, Masya Allah, jangan mesti sama naken kerasa. Lucu nih orang sing besuk. Orang loro untu lagi besuk. Malah cuma hidung. Kalau mau balung kok loro, Masya Allah, ada loro nih kira-kira. Mungkin boleh obat nyendi-endi. Jadi sapa wae di not golek nolong cendak. Sumpel sing krowo ana nggo kapas. Ternyata orang mari wong tombo. Nek Allah orang paring jodoh ya ora mari. Bar kuwi golek meneh ana wong ngandani. Wis ora to kuwi golekno banyu uyah dienggo kemul.
ora waras lah ya. Golekno liyane meneh komentar bawang dicuwil sumpelke mesin kerowok. Wah, nek mekap-mekap panas kok. Bawang iki pedes. Ya ora waras. Nah, malah harus nambah resep gosek kepaku diobong. Pucuke nglilin ngono kan, kalau lorone ya ora karu-karuan ya akhire nekat. Diobong pucuke ngono dinyonyokke nggone kerowok urung ngantek tekan gunung. Wis nyenggol lambe. Ayo malah lorone tambah. Allah. Inilah harga kesehatan yang luar biasa. Tapi akhirnya orang ini selalu wedi. Usana sing ngaweh resep golekno trutuh sembujo. Jelekin kon kapas sumpeke kan. Rong dina mari karena kotor. Untune kotor, ora nggih untu ya, Pak. Tapi kadang moh kuwi nek kotor lepas. Sono sing ngaweh resep wis cikatono. Ngantek-ngantek odol. Odol ngantek-ngantek pirang-pirang kae iso waras. Nandake nek lara untu mergo ora tau sikatan. Jadi kira-kira ya iso digambarke iku. Mula begitulah kesehatan. Hanya saat sehat jangan sombong. Atikan, atikum, atikuno, sapa sira sapa iki. Jangan pirsa resep supaya ora sombong. Tentunya sepele. Kita itu sebetulnya maaf WC jalan. Iya, di dalam kita ini kotoran. Ada lubang jumlahnya pitu lubang. Malah songo. Lah kok songo kuwi ngetokke kotoran kabeh. Dari telinga, 2 telinga, 2 mata, 4. Kemudian hidung lubang, 2 lubang, berarti 6. Terus mulut 7, kurang minus, golek ana dhewe. 7 lubang itu mengeluarkan hal yang kotor semua. Jangankan orang lain, dirinya sendiri aja jijik. Saka telinga, apa meneh pas penyakitan. Al-badek gara-gara mata begitu pagi hari ngetokke kotoran, lebih-lebih pas BLM. Sapa sing ora jijik? Hidung, apa meneh pas pilek jeneweran kaya ngono kae. Mulut yang jahat itu juga menjijikkan, apalagi yang keluar dari perut. Masya Allah. Tapi kalau meraba sekaligus merasakan dan kita istilahnya memahami bahwa kita itu kotor, tidak akan sombong lagi. Yeah. Apa meneh kok wujud suaranya menjijikkan. Saya pernah matur, pas saya sarapan dengan istri yang ruang tamu, delalah wong lewat. Wong lewat itu dadak sisi, tapi dia tidak tahu kalau saya dan ibu sarapan. Istri mengatakan sopo terkait ngawur. Saya komentar, aja muni ngawur kan butuh sisi. Awak dhewe krungu tok jijik, malah ditambahi meneh. Hai, jupuk Allah. Lah istri ke dapur sak arepmu, aku tetep eneng kene wae. Karo aku muni enak tenan. Sing lagi sarapane suaranya menjijikkan apa meneh wujud. Itu kira-kira berbicara masalah sombong. Begitu juga beberapa Jumat yang lalu saya tidak hadir. Barangkali penjenengan bertanya-tanya lewat Ketua Mas Miftah. Saya izin. Suara saya habis. Hingga di Masjid Baitul Jannah saya izin. Gara-gara maaf ini saya tidak menjatuhkan salah satu obat ataupun istilahnya obat penghirup yang disebut dengan fresh care. Bagi penjenengan barangkali tidak apa-apa, tapi bagi saya hirup dengan enaknya. Fisik tidak masalah, saya sehat-sehat saja. Tapi suara habis. Kalau benar pirsa almarhum Bapak Ali Penjahit, ya apa kamu resek
ngomong, langsung balik tidak mungkin. Lah kalau ngono itu sampai pidato ini, bagi saya tetap tidak ada suara. Begitu ngimami waktu subuh hari Jumat saya ingat itu, ya sudah, tidak ada yang mau. Saya suruh ganti. Betul nggak sebenarnya, saya tidak ada suaranya. Tetap orang percaya, tetap. Jadi aku nekat sudah, goles speaker. Allah. Tapi mereka tahu setelah suara saya praktekkan dalam imam itu. Tapi kan orang mungkin diganti. Ya terus. Bismillahirrahmanirrahim. Gomik sampai selesai baru mereka tahu. Zuhur, merasa takut. Ini tak semoga genteni. Asar juga, maghrib masih, masya Allah. Tapi lumayan, hanya Jumat dan Sabtu. Fisik sehat. Wah, jamaah ini manusia bidan. Profesinya gawat obat. Terus ono jamaah liyane golek obat ngaputi. Padahal apa lakon. Ya akhirnya mau tak tumpuk tok nganggo obat pirang-pirang. Padahal sakit saya bukan sakit boleh dibilang masuk angin ya enggak, fisik ya enggak. Gara-gara itu fresh care. Untuk saya sensitif. Ya penjenengan jangan tiru saja, enggak masalah ya jangan. Itu menyegarkan. Ya tangguh aku demi seger, tapi udah suara kan bisa. Kemudian saya telepon ke Pak Haji Marsidi, kami tidak bisa ke masjid, ya saya teleponnya pakai keresek-keresek. Maaf Pak Haji, saya tidak bisa ke masjid. Oh gitu Pak Sobri sama masuk angin, lah dikira parah lah masuk angin. Padahal yang begitu kira-kira info yang saya sampaikan sekedarnya. Kaitannya dengan ringan itu bersakit sowan dengan kali ini alhamdulillah malah begitu saya sampaikan ke pengajian masih serak malah komentar aja Pak Syukur modalnya kuwi ya suaranya tak jauh pidato ya khotbah modal kan suara orang suaranya jauh kan ya lucu. Baik Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara sekalian, kita lanjut. Malam hari ini yang saya sampaikan kaitannya dengan dekatnya Ramadan. Kalau tadi saya matur, saya di tanggal 28 berarti rolas dino memasuki bulan Ruah atau Sya'ban. Alias kalau dilihat dari sekarang sampai Ramadan berdasarkan kalender dan informasi yang saya dengar tanggal 17 hari Selasa 17 Februari itu terawih. Kemudian tanggal 18-nya berarti sudah puasa. Ya sekali satu harapan moga-moga kita masih sehat panjang umur hingga menjalankan puasa Ramadan besok dengan tertib dan sungguh-sungguh. Apa sebabnya? Karena puasa merupakan rukun Islam. Rukun Islam yang 5, 1 syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nek disingkat gampang dihafal, jidat, rolat, lokat, pakso, moji. 5 siji ora 5 haji ora 5 siji. Kena 5 siji diramal. Bahasane nomor jidat, rolat, lukat, pakso, moji. Syahadat, loro sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Lebih dari itu, Rasul bersabda. Apa sabdanya? Umrul Islam wa qawaiduddin salas. Kokohnya Islam dan kuatnya Islam seseorang tergantung 3 atau terdiri dari 3. Wa man taraka wahidun minhunna fahuwa kafir. Sapa sing ninggalke salah siji di antara 3 ini, Rasul mengklaim sebagai orang kafir. Kafir itu ingkar.
ingkar tempat neraka. Apa 3 itu? 1. Syahadatu an la ilaha illallah wa syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadatu an la ilaha illallah, kesaksian tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan kesaksian bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Syahadat. Yang kedua, sholatul maktubah, sholat wajib yang 5. Adapun yang ketiga, saumu Ramadan, puasa Ramadan. 3 hal ini tidak boleh ditinggalkan. Barangkali penjelasan bertanya, Pak, zakat dan haji itu tidak termasuk? Tidak termasuk yang 3 atau tidak dimasukkan ke 3 atau bahkan sekalian 5? Jawabannya, zakat dan haji prioritas yang mampu. Banyak orang mampu seumur hidup kere bolore maju piling balik mengenai bahasa wayang kan melarat. Nah, seorang mampu jadi gomangan berkoso pas-pasan untuk menunaikan haji, menunaikan umroh, termasuk zakat, tidak mampu. Seumur hidup gugur kewajibannya. Bukan yang hadirin mengatakan wah enak ya orang melarat atau enak. Karena isa ya sugih, bisa zakat, bisa berbagi. Syahadat setiap lesan bisa, tidak ada alasan. Malah kalau diambil yang la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, itu sebetulnya ucapan yang gampang, utamanya untuk yang akhir hayat, yang disebut dengan ungkapan tahlil atau kalimat thayyibah, yang apabila pasien itu bisa mengucapkan itu, kata Rasul, dakhalal jannah. Bahasa kita husnul khotimah. Ucapan la ilaha illallah itu tidak mengecapkan bibir. Buka saja mulutnya, gampang. Allah memberikan tuntunan mengucapkan la ilaha illallah semudah itu. La ilaha illallah, hanya lidah saja, bibir enggak. Tapi maaf, tidak semudah membalikkan telapak tangan, tidak semudah apa yang dibayangkan bagi pasien yang parah untuk mengucapkan kalimat thayyibah itu. Saya pernah sampaikan bahwa ucapan la ilaha illallah bagi pasien itu bagikan orang yang refleks. Refleks itu wong sing kaget, ucapannya di luar kesadaran. Contoh, kejebles, kesandung, sing diucapin apa? Innalillah, kula percaya panjenengan mesti niku. Tapi wong sing duwe kebiasaan sebelum kejebles tidak pernah menyebut asma Allah, ngaji ora kenal, Islam ya, tapi ora tahu zikir, ora tahu baca Al-Quran, ora tahu mengucapkan kalimat-kalimat Allah. Dia kebiasaan, bahkan kadang-kadang bonbin bareng, sikil papat diucapin misuh ora tahu kejegluk, kejebles, kesandung watu lemu sapa sing basang watu ngono kuwi. Lha watu ket ana kono ket mau ket wingi dene kesandung malah nyeneni jare dibasangi. Saking le di luar sadar. Begitu juga orang yang innalillah, menjelang innalillah, mengucapkan la ilaha illallah itu tidak sembarangan. Terbukti, saya pernah sampaikan itu, Pak Komarudin, seorang sebetulnya bukan ustaz, hanya muslim, kerjanya di rumah sakit Islam. Beliau kerja di sana hingga pensiun, tapi mengambil sampel bahwa selama kerja itu karena beliau sering nuntun bila ada pasien parah. Kemudian kalau sudah ada tanda-tanda kata suster kali,
pasien nomor iki wis elek, sebutan wis elek ini mungkin bagi suster dan Pak Komarudin paham, mungkin tanda-tanda kematian wis cedhak. Saat itu Pak Komarudin sebagai tugas untuk nuntun, tetapi biasanya Pak Komarudin mengumpulkan keluarga dulu, diajak bersama-sama zikir, syukur ada salah satu keluarga yang mau nuntun di telinganya dengan ucapan la ilaha illallah. Ternyata tidak ada Pak Komarudin yang tampil berperan nuntun. Reaksi yang dituntun, kata Pak Komarudin, ada yang matanya melirik-melirik, ada yang lidahnya balik, bahkan ada yang keroncalan raka-raka, bahkan ada yang mulutnya ngancing. Ucapan itu tidak mempan dan tidak diikuti. Tapi juga ada yang bisa mengikuti 1-2. Selama 10 tahun beliau kerja dalam hitungan secara teliti, beliau mencatat hanya antara 1.000 orang yang diambil sampel itu, ternyata hanya 30 orang yang bisa. Sangat sedikit, mungkin 0% yang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Begitu pensiun Pak Komarudin penasaran, ingin tahu apa sebabnya almarhumah yang bisa mengucapkan innalillahi ini selama hidup, apa kebiasaannya, ditanyakan oleh keluarga. Jawaban keluarga, almarhum selama hidupnya kebiasaan 1, tidak pernah meninggalkan sholat. Nah ini kita contoh, dan memang tuntunan demikian. Ingin akhir hayat husnul khatimah, jangan lupa sholat 5 kali sehari semalam. Tertib syarat rukun, syukur jamaah. Yang kedua, menanyakan di tempat lain, keluarga almarhum bisa mengucapkan la ilaha illallah disebabkan senang membaca Al-Quran. Kita contoh juga, karena tuntunan juga demikian. Yang ketiga, tiada hari tanpa sedekah. Ya sesuai kemampuan mestinya, tidak dipaksakan. Jangan terus sedekah, pahalanya gede, ibarat imprit mendok gajah. Diutang-utang ben ganjarannya ada. Tapi suwali sing sugih ya cuma dibagikan gajah mendok imprit. Cilik medhi. Tapi nek diibaratkan imprit mendok gajah itu iso opnam. Nah utangnya pirang-pirang go sedekah. Ya wajar. Duit 100.000 jangan lupa 2.500 lepas. Lah kayak esok fakir miskin bila memungkinkan. Nah orang memungkinkan saya lagi nongkrong kolong sesasi atau seminggu, ambil cemplung ke kotak amal, berikan fakir miskin, yatim piatu. Sasarannya ke sana, itu termasuk sedekah. Syukur tiada hari tanpa sedekah. Esok subuh berangkat ke masjid, nyemplung kotak amal, walau sedikit sesuai kemampuan. Antara lain itu, jadi sholatnya dijaga, baca Al-Quran, kemudian sedekah, yang tidak kalah pentingnya tidak sekali-kali makan kecuali yang halal. Enaknya malah halal, percuma. Lebih baik sederhana tapi halal. Ya sesuai kemampuan tadi. Ibu-ibu, bapak dan saudara sekalian, kembali pokok persoalan kaitannya dengan puasa. Itu kalau penjenengan tahu barangkali apa toh bedanya puasa dan siang. Beda nih. Beda toh siji so siji yang. Nah, menurut bahasa atau ucapan. Tapi kalau bicara masalah perbedaan, itu sebetulnya puasa ya Islam menggunakan kata itu. Tapi kalau siang bahasa Arab, yang hakikatnya awal perintah Allah sebutannya siang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyam dan seterusnya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Siang.
Tapi pengertian dalam rangka perbedaan, kalau puasa itu umum, tapi kalau siang khusus. Bagi orang Islam mengatakan puasa, ya beda dengan umum. Non-Muslim, pantang daging, mereka juga mengatakan puasa. Ada juga orang yang tirakat ora weruh sinar ning nggon kamar, sing diarani poso pati geni. Itu ya poso namanya. Ada juga yang poso tidak omong, bisu. Jadi aku inginannya kita terus kayak poso bisu di sini. Tapi ya enggak lah. Nauzubillah. Kemudian ada juga yang mengubur diri. Masya Allah, nekat banget. Ada yang mirip Islam yang disebut dengan wisol, poso wisol. Bahasa kita ngebleng. Ramangan rangumbis dina sewengi. Jadi kira-kira jumlahnya 24 jam. Malah ana sing nekat. Telung dina telung bengi ramangan rangumbi ratu insyaallah mati. Lah wong udah tuntunan Islam kok dilakukan. Yang dituntunkan dalam Islam yang kita lakukan 1 bulan lagi kurang lebih, yaitu tidak makan, tidak minum sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, dan menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa. Jangankan yang membatalkan, yang merusak pahala puasa mesti kita jauhi. Itu puasa yang kita lakukan. Rasa gawe odo-odo. Walaupun ayah saya pernah telung dino telung bengi digathaki koncone waktu saya masih kecil. Saya masih ingat. Masuk kamar diniati poso telung dino telung bengi. Ramangan, ra ngombe, ora turu, ya ora iso turu memang lapar. Iya. Mbok salate ya piye? Di kamar 3 hari. Masya Allah, setelah keluar wes kaya wong lara sesasi. Bocah bisa akeh. Ya saya masih kecil ya, jadi bisa berbuat apa-apa. Hanya saya masih ingat saja. Wong kaya ngono dilakoni. Mbuh karena apa? Ada orang yang mengatakan wes poso wae. Gen sugih ngono wong. Ternyata akhir sugih utang. Nah, berobat. Sampai pirang-pirang dino nang rumah sakit opnam. Gara-gara kehabisan energi atau tidak ada kekuatan. Baik, itu perbedaan secara umum poso karo siang atau puasa secara umum, hingga banyak yang tidak dituntunkan dalam Islam. Adapun puasa yang kita lakukan adalah menurut tuntunan. Adapun siapa yang berkewajiban puasa? Yang berkewajiban puasa adalah orang-orang yang beriman, yang sudah meningkat dari Islam. Islam 2 kalimat syahadat tadi, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, itu rukun Islam. Tetapi orang yang membaca 2 kalimat syahadat sudah Islam, walaupun belum sholat. Bahkan puasa ya masih bisa dikhawatirkan kuat atau ora. Karena kalau baru Islam, sekedar baru membaca 2 kalimat syahadat, iso loh jam 11, jam 12 awan saat puasa itu ukurannya ora didelok wong. Ngarep ora ana wong, mburi ora ana, kanan kiri ora ana, mlebu kamar ngombe banyu putih seapi-api. Bagi metu saka omah menyesuaikan diri ngomong karo cacah. Poso ke lemes ya. Nggih, jenengan nggih poso. Poso kaya lekeen. Lah ngombe pirang-pirang. Malah untune ana kulite lombok. Lan kamarmu bar gawe mie instan. Loro sisan. Baru Islam. Yang untuk ukuran dilihat manusia atau tidak. Tapi kalau orang yang meningkat lagi sudah iman,
Iman itu yakin adanya Allah, dan rukun iman yang kita pahami, iman pada Allah, pada malaikat, yakin adanya kitab, rasul, utusan Allah, hari kiamat, termasuk takdir. Salah satu di antaranya yang utama adalah yakin adanya Allah. Allah menyaksikan, Allah memantau, Allah memperhatikan. Jadi kalau kita puasa, bagi kita yang beriman, sendirian ya puasa, takut. Kalau belum waktunya berbuka, ya buka. Tapi kalau orang yang baru Islam, ya ukurannya itu tadi, ora urusan. Yang penting mumpung ora ono sahur melu sahur. Tapi ono sing nekat ra genah kerja melu sahur. Lah mampir warung. Jam 11 jam 12 awan mangan mie nang warung. Ya tekan omah masuk angin. Masuk angin dikeroki karo garwane. Tadi keroki muntah. Begitu muntah, iya siapa yang bilang, padahal jelas-jelas mokah loh. Tapi yang dirahasiakan, ke Islaman, komentari si istrinya, bapak masuk angin, tapi jangan ajaib lah. Juga ajaib, piye menghilangkan, lo mau begini sahur kalau daging. Nah kok saya muntahin ini orang kekuasaan Gusti Allah lah. Padahal ya orang masuk akal. Karena sing dimakan kuwi ya mesti muntahin kuwi. Nek metu mie ya berarti mokak wis ngono. Para rawuh yang kula muliakan, jadi orang-orang yang beriman itu syaratnya 3. Al-imanu huwa aqdun bil qalbi. Orang yang beriman itu diyakini. Yakin adanya Allah, yakin adanya rukun-rukun iman yang lain. Kemudian yang kedua, diucapkan. Termasuk penjenengan tadi, syahadat. Dan yang ketiga, ini harus terlalu diwujudkan, realisasikan dalam kehidupan. Nah, yang beriman ya perintah Allah, ngedoi larangan. Ya sholat, ibadah-ibadah yang lain, termasuk puasa besok, zikir, baca Quran, sholat sunnah, termasuk pendidikan ngaji ini didasari iman. Ada orang kadang-kadang dengan perhitungan ya ngomong apa lah, nonton sinetron, lungguh kursi, ngunjuk kopi, dahare roti, lali ropak sukri, guyone ngono. Ini menunjukkan bahwa orang tersebut ya membandingkan, tapi maaf bukan berarti yang tidak hadir seperti itu. Mungkin memang gara-gara hujan, gonek nekat masuk angin, ya tidak masalah. Namanya ngaji, belajar seperti ini kan temporer. Iso dengan cara seperti ini, iso dengan cara belajar sendiri, iso pengajian tempat lain, waktunya pun juga tidak harus satu waktu, bisa di mana-mana. Bahkan kemarin ada pengajian di tempat saya itu setiap malam Jumat apa ya? Malam Jumat. Kalau biasanya malam Jumat Kliwon, tapi kemarin kan malam Jumat. Ada yang sholat di perbalan. Saya sholat Isya, kedua orang ibu-ibu tanya dengan salah satu jamaah setelah sholat selesai. Pak, pada nyuwun pirsa, Sabta Marga nomor 57 itu mana? Lebih bedanya malah salah. Padahal kalau sebelah ya. Nomor 57 kita anggaku dalam hati saya. Tapi yang ada yang berikut terus. Padahal jurusannya rono walane manut wong kuwi kesasar. Bu, dalam sinten pengajian, nggih berarti pengajian. Dalamipun Mbak Munji itu terkenal, Mbak Munji di lingkungan sana. Longgo bareng kula. Begitu keluar dari masjid, wonge arep rono, manut sing ditanya tadi. Ngetutke kula mawon. Ngetutke ya kira-kira 200 meter. Berhenti, saya tunjukkan niki pas sakit nyetel kek rame hingga senang. Itu salah satu di antaranya seseorang yang memburu pengajian karena kebaikan, mencari bekal, ngantek ora paham alamatnya, mungkin luar
luar kota Semarang atau di Semarang tapi yang bagian bawah sana, kenalannya dengan Ibu Munji itu, tapi belum tahu rumahnya. Berikutnya saya sampaikan bukan syarat rukun tapi hikmah puasa. Apa hikmahnya? Hikmah yang pertama adalah meraih takwa. Islam sudah, iman yang menjadi alamat kita diperintah oleh Allah. Tujuan puasa la'allakum tattaqun, agar kita takwa. Kalau yang namanya iman atau mukmin mukminah itu 3 syarat tadi diucapkan, diyakini, dilakukan. Tapi begitu takwa, taat, tunduk, patuh. Kapanpun, dimanapun, sendirian, banyak orang. Tapi maaf, ternyata takwa ini anjuran bagi khotib. Termasuk puasa yang kita lakukan tiap Ramadan. Tujuan takwa. Khotib, ittaqullah, takwalah, taat, tunduk, patuh kepada Allah. Nek khotib orang menganjurkan takwa, khutbahnya tidak sah. Tapi dasar maaf manusia itu punya penyakit yang namanya dendeng. Dendeng itu boleh dibilang batul boleh cempeng berkudul karepe dhewe. Saiki yo engko ora, saiki muni taat engko ora. Pengajian kok ya alhamdulillah. Amin. Ternyata jualan ngurangi timbangan. Imane tinggal ngomah. Iya, mau tinggal ngomah. Masya Allah. Ini berarti kumat. Yang saya maksud punya penyakit turunan. Tapi bagi orang yang punya prinsip, sekali haram tetap haram, sekali halal tetap halal. Termasuk kembali ke awal tadi, untuk meraih husnul khotimah, makan harus halal. Abu Bakar As-Siddiq memberi contoh. Kalau mau makan, itu ditanyakan dulu, iskondi, halal atau haram. Ternyata dalam kondisi lupa, belum menanyakan, masuk ke mulut. Kalau itu dikatakan makanan ini belum jelas dilepasnya. Jangan sampai masuk ke kerongkongan haram. Karena apa? Orang yang sesuap makanan haram, seteguk air hasil haram, 40 hari doa dan sholatnya tidak diterima. Sesuap makanan itu seberapa? Samplokan. Jangankan samplokan, kenyang. Sak piring nganggo petutuk haram, hasil haram. Soal haram itu ada 2 hal. Satu, secara hakikat. Hakikat itu maksudnya apa? Yang dimakan ya nasi, ya lauk pauk. Tapi hakikatnya haram karena ada nyolong. Tapi kalau secara sifat, ya hande dewi, tapi daging babi. Ini makanan yang haram. Ya kedua-duanya haram. Sak piring warak saiki saya contohkan haram, besok pagi sudah lapar. 40 hari resiko doa dan sholatnya tidak diterima. Apalagi bersuap-suap hasil haram, berteguk-teguk hasil haram, pakaiannya haram, rumahnya haram, kendaraannya haram, uangnya hasil haram, kira-kira tiket neraka. Na'udzubillah menjadi. Kita hati-hati. Maka kembali kaitannya dengan saudara Rangkaiku ini tekan juga masalah makanan haram. Ya, intinya takwa itu agar taat, tunduk, patuh pada Allah. Anjuran supaya menyampaikan takwa. Orang yang dendeng tadi angel kandhani gara-gara makanan haram. Kemudian yang kedua adalah gugur kewajiban, pastilah. Karena puasa Ramadan adalah wajib. Hanya ada anjuran bulan Rajab dan Sya'ban ini perbanyaklah ibadah. Utamanya ibadah-ibadah sunnah. Kalau yang wajib tidak boleh diganggu-gugat. Salat-salat sunnah, puasa-puasa sunnah,
Senin, Kamis kalau bisa. Lebih dari itu Daud sehari puasa sehari ndak piro dapat itu. Mungkin Pak napa mulai Daud Senin Kamis rekoso ning komentarnya. Ora iso Senin ya Kamis. Ora iso Kamis ya Senin. Dadine Senin nyeneng ya Kamis. Ngemis itu maksud poso Kamis. Ya, itu bagus. Nah, di samping itu sunnah di bulan Rajab dan Sya'ban plus warming up pemanasan agar Ramadan ora klenger bahasa gampang. Lu ora diawali latihan sih poso pertama ki sedina turu. Waduh ya Allah. Hari kedua masih gitu kaget. Hingga ngembluk-embluk kalau poso kok nggo turu terus malah masyarakat. Melek-melek sholat balik turu meneh, baru melek dielingi sholat, balik turu meneh, dari sore jam piro nduk, melek takon jam, menurut wis rasa poso sih. Karena apa? Tidak ada pemanasan. Ayah saya itu kalau puasa 3 bulan, walaupun tidak ada tuntunan, serejek, ruah, poso, Ramadan. Alias 3 bulan. Wah luar biasa. Saya masih kecil. Saya masih ingat itu. Nah, nang desa digawe gotong royong medeke omah. Bapak ikut. Tapi jam 12 siang makan bersama Bapak pulang salat zuhur. Habis zuhur kembali lagi ya kuat. Masya Allah 3 bulan. Tidak ada tuntunan itu. Tapi ya wis terserah wong aku ora wani ngelek. Dan saya belum tahu. Wis teko apik ngono. Yang tuntunan ya Senin Kamis. Kalau lebih dari itu Daud itu lebih bagus lagi. Jadi tidak ada puasa 1 hari di bulan Rajab padha karo poso 1000 dino sing kandha sapa. Tidak ada tuntunan itu. Ane ngono ya padha karo rasa salat, rasa baca poso, belajar sak belajar. Ya Allah memberikan pahala dengan sesuai dengan kangelane. Duduk manis tengok-tengok untuk ganjaran sing akeh sesuai tuntunan soal ibadah. Siji takwa, taat, tunduk dan patuh itu hikmah puasa. Yang kedua menggugurkan kewajiban. Yang ketiga Ramadan itu kan maknanya pembakar, panas, pembakar. Maka kalau masuk bulan Ramadan Rasul menyambut selama beliau masih hidup. Marhaban bil mutahhir. Selamat datang wahai pencuci. Sahabat bertanya, "Qalu ya Rasulullah, mal mutahhir?" Wahai Rasul, yang penjelasan maksud pencuci niku napa? Jawab Rasul, "Al mutahhiru syahrul Ramadan." Yang saya maksud pencuci adalah bulan suci Ramadan, yutahhiruna minadz-dzunub wal ma'as. Mensucikan diri kita dari dosa dan maksiat. Alias kita puasa Ramadan selesai Rasul mengatakan kayaumi waladathu ummuh, kaya bayi sing baru lahir secara dosa alias tidak punya dosa. Allahumma amin. Selanjutnya satu lagi adalah panjang umur, memperpanjang usia secara hakikat. Kalau secara fisik ya bervariasi sesuai kehendak Allah. Ono sing 50, ono sing 60, ono sing 70, 75 dan seterusnya. Itu kehendak Allah. Tidak bisa berkutik. Tapi yang dimaksud memperpanjang umur melalui puasa, ada satu malam yang disebut Lailatul Qadar. Itu nilainya orang yang mendapat bonus Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan Lailatul Qadar lebih baik dari ibadah 1000 bulan. 1000 sasi, bukan 1000 minggu, apalagi 1000 hari. Berapa tahun? 1000 dibagi 12, jangan matematikanya piye kira-kira? 83. 83
3 tahun lebih 3 bulan wis tak hitung saka omahmu. Dadi panjenengan pikantuk bonus ya kurang luwih padha rong ibadah 84 tahun. Padahal sing diparingi bonus kuwi lho karwan umure semono. Umpama diparingi umur 84 tahun ora mungkin dienggo ibadah terus. Lah kok tidur, dienggo santai, nggawe anan, nggo ngobrol, dienggo tengok-tengok, nggo ngalamun, anggo salat ning pira? Wes dina sekali salat 10 menit. Kalau 5 kali 50 menit mereka kadang-kadang sambat kok. Rumangsa salat iki ganggu gawean. Rumangsa salat iki jan kisruh tenan. Marai gawe aku terganggu hingga kapiran kono kapiran kene. Nanti akhirnya salat ngono ki terus njur kilat khusus. Wah. Tang rakaat mestine nek manut aturan salat sing genah ya sak rakaat iki kurang luwih sak menit lah. Ya sate. Tapi sak menit 4 rakaat. Kilat khusus jempalian kaya manuk kilang adus. Padha karo Jawa Timur sing tak aturke winginane. Salat tarawih nggunakake tang 20 karo 23 atau 23 20 yang tarawih 3 witir kira-kira 7 menit 23 rakaat 7 menit karo senam poco-poco tetep cepet sing melu cah nomor lah cilik-cilik dadi bacaane ya ora genah rukuk sujude kaya rayahan duit receh rukutuk aku nonton tapi kesel nah pernah melu mulai sing biasa tapi ya monggo lah yang pasti itu bukan sholat namanya ya wis senam gegeran senam sing terpaksa dan memaksakan sholat apa yang mau cepet mesti kudu tertib. Ibu bapak-bapak yang saya muliakan dari sebutan panjang umur itu total sekali Ramadan padha karo ibadah 84 tahun kuwi sekali dapat Lailatul Qadar. Lah kalau selama hidup kita yang dapat Lailatul Qadar nek poso ping akeh. Saya hanya ambil contoh saja. 10 kali Lailatul Qadar. Bonus dari Allah. Padha karo 84 ping 10. 830 tahun nggo ibadah kabeh padahal umure wis 60 atau 70. Wah, luar biasa. Tapi bagi orang yang benar-benar menerima dan menjaga ke Ramadan. Tapi bagaimana orang yang saya katakan Ramadan kurang sesasi, komentarnya apa? Poso kurang sesasi. Masya Allah, poso mana? Poso. Kira-kira lah no harapan Lailatul Qadar kira. Berarti tani bengi meneh, bangkire esuk amot wae. Mbok yo ora rasa poso meneng wis menawa malah karuan. Nah, jeneng-jeneng Lailatul Qadar ini menunjukkan bahwa kalau panjenengan iso nandingi umat terdahulu. Umat Nabi Adam alfain sana 2000 tahun. Kaya Nabi Adam. Begitu juga Nabi Allah Nuh alaf illa khamsin 1000 kurang 50 pinten. 950 tahun. Umat Nabi Muhammad termasuk kita 100 tahun wirawan. Tapi kita bisa nandingi umat terdahulu malah bumi ibadah kabeh. Kalau mau yaitu di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah niku melalui doa Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bisa dikabulkan. Nanti Ramadan isi diparingi panjang umur, nindak ke poso dan rangkaiannya termasuk tarawih. Diharapkan moga-moga mendapatkan bonus dari Allah yang namanya Lailatul Qadar, itu yang kita harapkan.
Demikian dan sekian yang bisa saya sampaikan. Durasi waktunya habis. Mudah-mudahan kita masih bertemu di waktu lain, sekaligus kita bisa nemoni sasi Ramadan atas karunia Allah, panjang umur dan sehat. Allahumma amin. Demikian dan sekian, kurang lebih mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas